pembelajaran daring dan juga rencana tindak lanjut dari pendampingan individu yang pertama kemarin serta hal-hal yang dianggap sebagai capaian selama 1 bulan terakhir. Terima kasih terkait dengan tugas yang bisa terapkan di sekolah ini. Yang pertama itu dulu saya niat untuk berkolaborasi dengan teman-teman dan juga teman SD juga yang bisa kita masuk, dan alhamdulillah saat ini kita dapat. Nah, kemarin saya di perpisahan itu mulai berkonsultasi dengan kepala sekolah SD dan juga minta izin terlebih dahulu dengan kepala sekolah ini. Jadi saya konsultasi dengan Pak Diamat. Tadi saya ingin ada kegiatan yaitu komunitas mengajar. Apakah di SD saya disatukan kalau ini ada? Oh, belum ada. Gimana kalau tidak ada? Jadi waktu itu ada itu memang tuntutan juga. Jadi yang saya rindu itu komunitas belajar. Jadi SMP 1 tahun Covid dan SDX 1 tahun itu belum ada. Jadi saya sudah begitu sekarang dan alhamdulillah sudah ada namanya program itu bertimbang. Jadi iya, berinteraksi, kemudian kreatif, inovatif, jadi berakhlak dan religius. Berkibar. Ya, berkibar. Berinteraksi, kreatif, inovatif, berakhlak, dan religius. Iya. Kemarin kita sudah buat aksi nyata yang seperti ini, penyebaran budaya positif. Sasarannya yang guru-guru sini. Untuk ini, modul 1.3 sudah selesai kenyataannya? Sudah. Kemudian 1.4? Sudah. Bagaimana? Selesai, tapi penyebaran budaya positif. Sudah diapa Pak? Belum? Diakui di atas. Yang baru itu disputasi itu? Iya. Kapan Pak? Hari Rabu kemarin. Hingga akhirnya saya? Iya. Luar biasa. Ini kan saya masih beribu. Atau sudah selesai? Iya. Tampul? Sudah. Sudah Satu tampul? jam 8 menit. Untuk permintaannya berapa? Permintaan itu jam banyak sekali. Iya. Itu jam ya? Sampai itu kan? Nanti tak saya rencana itu dijatuh di bentuk yang berbeda sama demonstrasi yang di YouTube. Ya, nanti kayak kemarin itu saya nanti akan memberikan kayak kemarin kayak link FBB, linknya kasih video FBB, linknya sama si nyata FBB 4 linknya juga. Ya linknya saya juga yang jatuh di yang tidak
kurang agak mendukung. Takutnya itu saya terlalu sibuk di guru penggerak sampai tugas pokok saya di sekolah ini terabaikan. Tapi seperti itu menjadi kekhawatiran rekan-rekan guru dan juga kepala sekolah saya. Namun setelah saya jalani, ya, ternyata sangat mendukung dan saya bisa untuk menjaga mana tugas guru penggerak, mana tugas sekolah, kayak gitu. Saya bisa menjaga waktu itu. Kalau memang khawatir pada sekolah, saya tidak bisa bagi waktu. Karena di sini saya kan berganti siswaan kurikulum juga, maklum dasar tabu. Jadi langsung ke mana pegang mau bercerita, bercerita. Iya. Dan sekarang sangat mendukung. Apalagi kemarin waktu saya memberikan diseminasi hasil nyata, akhirnya menarik. Saya tertarik pengen ikut di tahap yang selanjutnya. Gitu. Luar biasa kalau anak saya belajar. Iya. Kapan Kak Eko kayak gitu? Ada program ini. Apa bentuk dukungan yang diberikan untuk mereka, untuk kepala sekolah dan anak jawab, apa saja bentuk dukungan? Bentuk dukungannya itu ya misalkan memberi semangat pada saya. Terus juga kayak ini kan ada acara kan saya yang ada pengajian itu teman-teman dulu bantu apa gitu. Jadi kompak lagi dengan masyarakat itu. Memberikan semangat ya. Ya, semangat. Terus tenaga juga Tenaga membantu sembang pikiran gitu. Apa tantangan yang Bapak hadapi dalam menjalani PP Pak? Pendidikan guru penggerak. Tantangan apa yang Bapak hadapi? Tantangannya Di sih lingkungan sekolah. kalau di lingkungan sekolah tidak ada sebenarnya. Tapi cuma diri sendiri ada. Gimana? Ya, kesehatan. Untuk kesehatan itu. Jadi karena di lingkungan sekolah tidak ada tantangan sama sekali. Tidak ada cuma Oke Pak. insya Allah nanti. Ya walaupun ada nanti di tengah perjalanan saya pasti bisa ya gitu. Saya optimis kayak gitu. Mungkin bisa disampaikan. Meskipun hal-hal yang kecil seperti itu maksudnya. Kira-kira yang bakalan akan terjadi gitu. Mungkin dari siswa kan bisa seperti itu. Oh iya mungkin dari siswa itu kalau pembuatan hasil nyatanya gitu. Nah, itu juga tantangan juga bagi saya. Insya Allah bisa. Berarti saat menyelidiki yang melibatkan siswa Iya. Filosofinya belajar Dewangara itu juga. Itu saya melibatkan siswa. Kemudian demonstrasi konseptual yang 1.4 kemarin kan pakai segitiga distribusi. Jadi saya melibatkan siswa. Dan siswa perlu dibimbing nanti kamu seperti ngomong kayak gitu karena masih belum terbiasa dengan penerapan segitiga distribusi di sini. Jadi tantangan ya itu gimana tantangan lagi. kalau tidak ada kamera ya. Ya, kadang oke sudah tidak ada kamera, begitu sudah nyampe ada kamera, wah sudah berubah sudah. Betul. Nah, apa yang Bapak lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut Pak? Ya, memberikan apa ya, terus latihan semangat terhadap siswa kayak gitu. Dan setiap hari melakukan kayak garis sedisi begitu. Nah, begitu melihat anak-anak yang berperilaku negatif kayak gitu, saya lakukan garis sedisi. Terus berkelanjutan. Dan insya Allah ini juga mau konfirmasi juga dengan kepala sekolah nanti saya mau buat program kayak mengundang murid kayak gitu tentang segitiga distribusi penyebaran nilai positif. Mau disosialisasikan pada ini ya. Warga tambah uji murid juga untuk masyarakat. Oke. Apa rencana Pak Eko ke depannya sehingga kegiatan-kegiatan yang Bapak jalani ini berjalan maksimal Pak? Ya, semangat terus Dabu itu. Apa lagi ya? Ya, semangat terus. Kerjakan tugas-tugas dengan tepat waktu.
jaga kesehatan. Dan jangan lupa bahagia. Katanya Bunda, jangan lupa bahagia. Lagi selain itu Jangan terus semangat, meneruskan tugasnya tepat waktu. jaga kesehatan. Berarti manajemen waktu ya, dan terus menjaga kesehatan dan Iya. kita masuk ke modul 1.1 sampai 1.3. Apa saja yang sudah Bapak Eko pelajari pada modul 1.1 sampai dengan 1.3 Pak? Dari satu itu tentang filosofi pembelajaran, Ya. di mana pembelajaran itu bukan menuntut tetapi menuntut. Dan seorang guru itu harus menghambat pada murid, karena setiap murid sudah ada lagunya masing-masing. Tugas guru hanyalah menembalkan sebuah lagu. Ibaratkan mereka sudah ada tulisannya, namun guru-guru hanya untuk menebalkan tulisan itu. Dan di saat memiliki tulisan ada yang negatif, maka seorang guru itu diabaikan saja. Maka perilaku yang positif itu yang ditonjolkan. Itu yang ada yang saya pelajari di modul saya itu tentang filosofinya. Kemudian ada kedua, 1.2 itu tentang hidup nilai. nilai. Nilai itu kan ada 5. Di situ saya sudah mulai menonjolkan nilai kolaboratif, reflektif juga, terus keberpihakan kepada murid. Walaupun ya masih kalau keberpihakan pada murid itu kadang-kadang murid masih belum ada, tidak keseluruhan tapi masih ada yang perlu untuk ditingkat lagi. Tentang pembelajaran yang menyenangkan. Untuk 1.3 Ya ini tentang isi guru benda. Isi guru benda itu terkait dengan bagian pakar sabungan ini. Dan insya Allah nanti saya juga akan paparkan. Namun sebelumnya sudah saya diskusikan dengan guru-guru sebesar barat pembautin, karena kondisinya kan tidak banyak. Jadi setiap saya mendapatkan modul-modul dan mempelajari itu saya sering diskusikan langsung. Ini Bapak Ibu, saya di modul 1.3 itu belajar tentang ini. Apa kayak itu? Jadi teman-teman semangat kayak itu. Jadi saya pertama menjaga ini dulu, jalannya itu, jalannya itu. Oh ini gimana caranya? Di sini buat demonstrasi konseptual, di sini aksi nyata. jadi mereka paham ya alurnya ya? Iya, langsung saya bawa laptop, kita diskusi kan, cuma belum pakai, langsung kita diskusi. Ayo kalau bisa kita terapkan di siswa langsung, ayo kayak gitu. Luar biasa berarti Iya. itu kan tadi yang sudah dipelajari ya di modul 1.1 sampai 1.3. Apakah yang hal-hal yang sudah Bapak pelajari tadi itu dari modul 1 sampai 1.3 itu sudah diterapkan, diimplementasikan di kelas Pak? Sudah ya. Bisa berikan contoh? Sudah, kayak yang pertama di modul 1 itu tentang filosofi dan pembelajaran marah. Saya sudah melakukan pembelajaran yang berpihak kepada murid, dan juga saya sudah memahami karakter-karakter murid, bahwa karakter murid itu masing-masing murid tidak ada sama dan unggul sesuai profil belajar Pancasila. Kelihatannya kalau saya baca dari hasil tadi itu sejalan dengan visi saya, yaitu mewujudkan yang berkarakter. Iya Bapak Ibu kan ya, berkarakter kepada murid dan sesuai dengan profil belajar Pancasila. Kemudian prakarsa yang saya buat adalah yaitu menumbuhkan budaya 5S untuk mewujudkan karakter profil belajar Pancasila. Nah, di sini menumbuhkan budaya 5S yang dimaksud adalah senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Jadi kenapa saya mengangkat ini? Karena tadi saya juga baca di sana, ternyata Bapak Ibu juga pengen memiliki siswa yang berkarakter dan berakhlak mulia.
Jadi seperti itu. Jadi saya angkat prakarsa perubahannya adalah menumbuhkan budaya 5S untuk mewujudkan karakter profil belajar Pancasila. Nah, di sini Bapak Ibu, strategi yang saya buat di dalam program pendidikan guru penggerak yang ada di dalam modul 1.3 yaitu menggunakan strategi baja. Apa itu baja? Baja di sini berasal dari kata Sunda yang artinya bahagia. Dan tentunya bahagia ini tidak luput dari filosofinya Ki Hajar Dewantara yang ada di modul 1.1. Jadi ada kesinambungan, ada benang merahnya Bapak Ibu. Kalau kita menjalani program pendidikan guru penggerak dari modul pertama sampai akhir, itu ada kesinambungan. Jadi materi-materinya itu tidak salah-salah. Jadi ada benang merahnya, bersambung. Ini saya angkat di modul 1.3. Yang kemarin itu budaya positif, itu hasil dari sini, modul 1.4. Jadi ketersambungan. Prakarsa perubahan menggunakan bahagia. Bahagia di sini artinya adalah bahagia. Yang dari filosofinya Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu B adalah buat pertanyaan utama. Di sini kita membuat pertanyaan utama. Dibuat untuk menentukan arah penyelidikan, kekuatan, aset, potensi, peluang, definisi, dan juga tujuan memprovokasi atau menginisiasi perubahan prakarsa. Biasanya hanya 1 atau 2 saja secara tradisional menyertakan dengan prakarsa perubahan yang telah ditulis. Kemudian di sini juga ada pertanyaan utamanya adalah ini yang saya buat. Kita untuk mewujudkan budaya 5S ini, apa yang akan kita buat untuk penerapannya? Yang pertama yaitu apakah yang harus dilakukan untuk mewujudkan karakter P3 yaitu profil belajar Pancasila melalui pembiasaan 5S di sekolah. Ini adalah pertanyaan yang utama. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mewujudkan pembiasaan 5S di sekolah? Nah, dan daftar tindakan untuk penyelidikannya yaitu yang pertama melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat tentang kegiatan pembiasaan 5S. Jadi langkah yang utama kita lakukan adalah untuk menumbuhkan 5S di sekolah itu adalah melakukan diskusi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan juga pembiasaan 5S di sekolah. Kemudian yang kedua, pembiasaan 5S ini guru berdiri di depan kelas, kemudian menyapa siswa dengan sopan, bersalaman sebelum masuk kelas dan menggunakan bahasa daerah halus. Nah, di sini bahasa daerah halus ini kenapa saya mengangkat bahasa daerah halus? Karena kita tahu sendiri kondisi anak-anak sini bagaimana kan ya Bapak Ibu ya, cara bicaranya, dan juga saya terinspirasi oleh kepala sekolah kita. Tidak tahu zaman berapa itu ya Bu Siti pernah bilang bahwasanya Pak Eko saya pengen buat program yaitu berbahasa halus Engkibunten, tapi belum terlaksana. Jadi di situ saya terpikir di situ. Jadi saya angkat di waktu itu ruang kolaborasi pendidikan guru penggerak, saya diskusi dengan kelompok. Nah, ternyata teman-teman dari CGP lain itu juga mendukung kayak gitu. Nah, jadi daftar penyelidikannya yaitu melakukan pembiasaan setiap hari Sabtu untuk menggunakan bahasa Engkibunten. Nah, jadi ini adalah tindakan kita untuk penyelidikannya. Jadi kenapa kita menguatkan di dalam karakter berbahasa? Karena kita tahu sendiri bahasa anak-anak di sini bagaimana. Bahasanya kepada guru bagaimana, kan tahu sendiri kan ya. Terus juga kepada teman. Bagaimana bersikap kepada teman itu menggunakan bahasa-bahasa yang tidak seharusnya dilakukan oleh pelajar di SMP Negeri 1 Atap Tambauki. Jadi di situ saya menguatkan dinilai karakter yang menggunakan bahasa halus Engkibunten dan terinspirasi dari kepala sekolah kita. Tidak tahu jam berapa waktu itu Bu Siti pernah ngomong ya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, tadi kita sudah buat perencanaan di sini, ambil pelajarannya. Ya. Ambil pelajarannya yaitu pertanyaan di tahap ini adalah pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk menemukan kekuatan, aset, potensi, peluang lewat kegiatan penyelidikan, serta juga mengidentifikasi, mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada dan juga menemukan ide positif tiap pernyataan dibuat dengan hati-hati dan bernada positif. Kemudian pertanyaannya yaitu diambil pelajaran ini adalah
siapa tokoh yang bisa dijadikan teladan dalam menumbuhkan budaya yang positif. Nah, yang menumbuhkan budaya positif yaitu 5S di sekolah ini. Kira-kira siapa tokoh yang paling berpengaruh di daerah Tanpa Ukir ini, bisa kita undang di sini, Bapak. Ini sudah tidak lanjutannya yang tadi itu kan buat rencana. Sekarang kita ambil pelajarannya. Kemudian yang kedua, yaitu adakah media lain yang dapat menumbuhkan budaya 5S di sekolah? Nah, budaya lain itu budaya misalkan media lain apa saja yang kita bisa menumbuhkan budaya 5S di sekolah. Kita bisa share di Google, di YouTube, dan juga di PMM juga banyak. Dan seterusnya yaitu daftar tindakan dan juga penyelidikannya. Bagaimana cara kita untuk menyelidiki tentang tokoh-tokoh itu, dan tokoh siapa yang akan dibuat di dalam melakukan kegiatan 5S ini. Yang pertama yaitu guru memberi contoh. Nah, di sini langsung penyelidikannya yaitu guru memberi contoh. Nah, di sini guru memberi contoh penerapan 5S di lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua, mendatangkan tokoh dari luar. Dari luar misalkan kita mengundang Pak Kiai atau budayawan yang ada di sini, kayak gitu, orang-orang yang disegani di desa Tanpa Ukir, dan juga orang yang ahli bahasa. Nah, ini tindak lanjutnya. Jadi tindakan penyelidikan untuk menjawab sebuah pertanyaan yang pertama. Kemudian yang ketiga, mengoptimalkan penggunaan media publikasi seperti pamflet, poster, dan lain-lain di gerbang sekolah, mading, kelas, kantin, dan perpustakaan, serta membaca dan mengunduh berbagai sumber melalui internet. Nah, jadi Bapak Ibu, di sini kita sudah melakukan tindakan. Yang pertama, guru memberi contoh. Ya, memang seharusnya itu guru yang lebih utama. Kita memberi contoh, misalkan di sini penerapan 5S di lingkungan sekolah, mendatangkan tokoh dari luar, kita ajak musyawarah dulu, mendatangkan tokoh dari luar, kita dan juga yang ahli budaya serta bahasa. Kemudian mengoptimalkan kita membuat poster, pamflet, dan juga lain sebagainya, atau tulisan karya siswa sendiri, dan kita tempel bisa di mading dan juga bisa di halaman di ruang sekolah dan juga di gerbang. Otomatis tempelannya itu ya kiranya itu bisa dilihat siswa tiap hari. Bisa di kantin juga bisa, di Pak Zainur di sana di timur itu. Kadang-kadang anak-anak kan sering kumpul di sana. Biasanya masuk itu selalu nongkrong di sana. Jadi kita tempelkan seperti itu dah, supaya anak-anak itu bisa lihat, wah ya yang sekarang ada budaya 5S. Jadi tujuannya itu untuk membangun karakter siswa. Kemudian sudah ambil pelajaran, sekarang kita gali mimpi Bapak Ibu. Nah, di gali mimpi ini kita diharapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada tahap ini dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif. Nah, jadi yang pertama yaitu pernyataannya adalah apa dampak positif. Nah, kira-kira apa dampak positif kita melakukan budaya 5S itu? Sini apa dampak positifnya pembiasaan 5S di sekolah? Kemudian yang kedua, bagaimana mempertahankan pembiasaan 5S di sekolah? Karena ini yang paling sulit Bapak Ibu. Bukan begitu ya, kita buat program sekarang, jalan hari ini, belum tentu besok ada keberlanjutan, iya kan? Ya, jadi ini adalah pertanyaannya. Terus yang ketiga, adakah keterkaitan keberhasilan pembiasaan 5S terhadap rapor pendidikan? Nah, ini berpengaruh kepada status sekolah kita. Di rapor pendidikan kita kemarin kan tahu sendiri ya. Nah, jadi bisa kita manfaatkan seperti ini. Ya. Daftar tindakan dan juga penyelidikannya itu bagaimana? Yang pertama, melakukan observasi hasil penerapan kebiasaan 5S di sekolah. Kita langsung menerapkan hasil observasi kegiatan itu, dan hasil penerapannya kita bisa langsung praktekkan di 5S di sekolah ini. Kemudian yang kedua, mencatat progres penerapan kebiasaan 5S. Nah, ini adalah daftar tindakannya dan juga sekaligus penyelidikannya. Yang ketiga, seluruh warga sekolah konsisten dalam melakukan kebiasaan 5S di sekolah. Nah, warga sekolah ini bisa menjadi guru dan juga lingkungan sekitar sekolah juga harus konsisten dengan cara apa? Melakukan observasi tadi, penerapan kebiasaan 5S. Kemudian yang keempat, melakukan evaluasi terhadap kegiatan penerapan kebiasaan 5S. Dan yang kelima, mendokumentasikan dan meminta siswa untuk menyampaikan atau testimoni dalam tentang penerapan kebiasaan 5S.
Jadi di sini adalah delimiti kita. Daftar tindakannya itu siswa diminta untuk mendokumentasikannya nanti. Kalau sudah berjalan, siswa didokumentasi, terus kita lihat progresnya sampai mana ya kegiatan kita. Apa yang kira perlu perbaiki? Bagaimana kita tidak lanjutnya ini? Nanti terus berkembang seperti itu. Itu di delimiti. Selanjutnya jabarkan rencana. Nah, di sini sudah masuk di tahap jabarkan rencana, yaitu pertanyaan di tahap ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi tindakan konkret yang menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan, baik langkah kecil, sederhana yang dapat dilakukan segera atau langkah berani atau juga terobosan yang akan menumbuhkan keseluruhan proses pembelajaran atau juga pembelajaran serta bisa pencapaian kita. Pencapaiannya itu apa? Kita bisa melakukan jabarkan rencana di sini. Pertanyaan yang pertama di jabarkan rencana adalah apa langkah yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan P3 ini, profil belajar Pancasila melalui pembiasaan 5. Kira-kira apa langkahnya kayak gitu. Kemudian yang kedua, bagaimana rencana penguatan di masa yang akan datang. Nah, ini juga sulit juga Bapak Ibu untuk kita di sekolah ini, bagaimana rencana kita untuk memberikan penguatan di masa yang akan datang. Ibu juga sangat sulit. Kemudian penyelidikannya bagaimana? Di sana kita bisa dilihat membuat program pembiasaan berupa jadwal kegiatan setiap hari Sabtu menggunakan bahasa daerah Sultan. Nah, itu tadi di awal saya sudah mengingatkan, kita fokuskan kepada bahasanya anak-anak, yaitu membuat program pembiasaan. Kita buat jadwal. Itu yang pertama. Yang kedua, program rencana keteladanan dengan warga guru. Itu program rencana keteladanan dengan guru, kita bisa diskusikan bersama-sama. Kemudian yang ketiga, mengintensifikasikan komunikasi dengan orang tua. Nah, juga kita bisa mengimplementasikan juga ke orang tua. Kita hadirkan wali murid, kita dudukkan bersama, kayak sosialisasi seperti itu. Jadi untuk menumbuhkan pembiasaan 5S di sekolah. Kemudian yang keempat yaitu program rencana pertemuan dengan wali. Nah, itu dia yang saya jelaskan di yang ketiga tadi, yaitu kita buat program rencana pertemuan dengan wali murid. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya ada ketersambungan. Bukan cuma guru yang menerapkan 5S, tapi di rumah dan juga di lingkungan juga mendukung. Kayak gitu. Harus menyelesaikan seperti itu. Kalau cuma di sekolah mungkin kayak gitu karena takut dengan guru bisa jadi. Tapi kalau sudah ketiga-tiganya ini kita kondisikan dari sekolah, dari lingkungan dan juga orang tua, insya Allah kita akan bisa mewujudkan apa yang kita inginkan, yaitu berkarakter profil belajar Pancasila, misalnya dalam peningkatan bahasa Inggris. Dan selanjutnya di sini atur eksekusi. Nah, ini diatur eksekusi ini adalah tahap terakhir dari baca ya Bapak Ibu. Di mana pertanyaan pada tahap ini diharapkan dapat menentukan siapa yang akan berperan dalam pengambilan keputusan melalui budaya belajar yang apresiatif secara berkelanjutan, penyelesaian dan eksekusi setiap orang, unsur konflik dan risiko. Nah, jadi kesimpulannya di sini adalah siapa yang kira-kira bertanggung jawab. Nah, jadi pertanyaan yang pertama yaitu siapa saja yang terlibat dalam kegiatan pembiasaan 5S. Tentunya jawabannya adalah kita semua ya, kita guru-guru dan juga orang tua dan juga tokoh masyarakat yang berpengaruh di sini. Kemudian yang kedua, siapa yang bertanggung jawab memonitoring agar jalannya kegiatan pembiasaan 5S setiap hari dapat berjalan dengan baik dan konsisten. Kira-kira siapa ya yang bertanggung jawab? Yaitu kepala sekolah. Lebih kuat lagi itu kepala sekolah memberikan yang penanggung jawabnya. Kemudian yang ketiga, apa indikator keberhasilan kegiatan pembiasaan 5S di sekolah? Kira-kira apa indikatornya untuk melakukan kegiatan pembiasaan 5S ini di sini untuk sekolah kita? Indikatornya. Kemudian yang keempat, kapan program akan dilakukan? Nah, ini masuk di tahap terakhir sudah. Kapan program ini akan dilakukan? Kayak gitu. Jadi tindakan dan penyelidikannya yaitu menentukan penanggung jawab. Itu yang pertama, menentukan penanggung jawab kepanitiaan dalam kegiatan pembiasaan 5S.
Mungkin nanti atau tahap selanjutnya kalau ini sudah kita ACC oleh Ibu Siti Hopso selaku kepala sekolah, bisa diterapkan mungkin begitu Bu Siti. Nanti kita menentukan penanggung jawab kepanitiaan. Kepanitiaan ini dalam kegiatan pembiasaan 5S, kira-kira siapa? Ketuanya siapa? Koordinatornya siapa? Mungkin bisa dibuatkan kayak semacam SK kayak gitu Bu Siti. Kemudian yang kedua, menentukan jadwal monitoring harian, evaluasi mingguan, refleksi, dan program tindak lanjut. Ini yang paling penting. Jadi kalau kita lakukan kegiatan tidak ada program tindak lanjutnya, itu percuma Bapak Ibu. Kita hanya bermain satu hari saja, kelanjutannya keesokannya sudah tidak dilakukan. Itu cuma percuma. Apalagi cuma ngomong-ngomong kayak sekarang ini, cuma buat kayak gini, apa rencana-rencana sudah oke, tapi tidak ada kelanjutan. Itu hampa. Ya, jadi tidak ada keberlanjutan, itu sesuatu yang hampa, tidak ada gunanya. Kita ngomong-ngomong begini, tidak ada kelanjutannya, itu tidak ada artinya bagi saya. Nah, jadi kita menentukan jadwal monitoring harian, kira-kira kapan jadwalnya, kita bisa susun skemanya kayak gitu. Kemudian juga evaluasi mingguan serta refleksi dan program tindak lanjut. Baik, itu dari awal sampai akhir. Sampai sini mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu terkait dengan metode yang saya gunakan, dengan metode strategi Bagja ini terkait prakarsa perubahan. Kemudian kita ditanyakan, disandingkan dengan visi sekolah. Iya, di sini ada itu. Dari teman-teman itu kan mimpinya seperti ini, visi sekolah seperti ini, apakah sudah selaras? Iya, itu. Kemudian itu bisa dari hasil diskusi hari ini sebetulnya visi yang ada di sekolah itu Anda bisa juga bisa. Karena apa? Untuk visi sekolah saja nggak apa loh tadi. Iya, enggak. Saya yang ingin terbit itu. Nah, terbit itu kan akronim ya. Akronim. Nah, dari akronim itu yang membuat siapa? Bu kepala sekolah, waktu ada akreditasi itu baru juga. Itu yang membuat kepala sekolah sendiri Iya. atau dari teman-teman? Kepala sekolah. Nah, sebetulnya kalau visi itu kan harus dari semuanya. Iya. Tadi kan sudah ketemu apa-apa. Ah, Itu bisa bisa. merubah untuk itu. Iya. Jadi, ternyata di sini harapannya lebih banyak keimanan ya. Iya, Keimanan gitu ya. Ya itu Akhlak. tadi tidak bisa menampilkan visi sekolah tadi. Iya. Coba ada kita breakdown bisa jadi visi yang baru gitu. Iya, iya. Makanya saya langsung menyandingkan aja dengan visinya Pak Eko. Ternyata di Pak Eko kan berkarakter lebih ke akhlak sendiri ya, Iya. kan gitu. Ternyata masuklah ke sana. Tadi kan ada mandiri atau berprestasi, mungkin dari ibu siapa punya visi dan pandangan terkait dengan mandirinya. Iya.